Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua di podcast Miftahul Jannah. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo teman-teman, alhamdulillah ya kita berkebar lagi. Alhamdulillah bisa mendengar suara aku yang tidak terlihat. Masya Allah, tapi gak apa-apa. Walaupun kita belum pernah bertemu nih secara langsung, tapi setidaknya kita bisa bertemu lewat media sosial. Dan teman-teman sebelumnya boleh nih follow akun aku di @mita30, tulisannya MYTHAA30. Dan bolehlah kita DM-an, kita curhat, sharing di Instagram ya. Langsung saja, sebenarnya seperti biasa ya di podcast kali ini aku mau sharing-sharing nih sama teman-teman. Nah, tentang mimpi itu bukan angan-angan. Kalau aku punya mimpi, punya ya impian lah, pasti punya. Dan memang impiannya itu sangat besar dan semoga gitu kan impian aku terwujud gitu, tercapai. Tapi pernah gak sih teman-teman, tiap teman-teman punya impian gitu kan, impian yang memang teman-teman inginkan gitu agar terwujud, agar dikabulkan oleh Allah, tapi di sisi lain banyak orang yang meremehkan teman-teman. Ya mungkin ya karena teman-teman punya mimpi yang terlalu tinggi, ya kata mereka gak mungkin gitu kamu punya mimpi, dan mimpi itu, impian itu gak bisa terwujud gitu. Kalau misalnya banyak nih orang yang menghina kamu, menyepelekan impian kamu karena impian kamu terlalu tinggi, gak masalah. Bukannya kita malah ngedon. Kamu gak boleh ngedon, kamu gak boleh putus asa karena omongan orang lain. Kadang aku suka mikir kayak gitu, karena memang lisan itu kan sangat tajam ya, melebihi pedang. Dan lisan itu bisa menyakiti diri kita. Walaupun emang gak terlihat ya sakitnya itu, tapi bisa dirasakan dengan lisan tersebut. Jadi hati-hati aja dalam berucap. Nah, ketika kamu punya impian, contohnya ya, aku mau kasih contoh nih, misalnya mau keliling dunia, mau jalan-jalan nih keliling dunia, atau mau kuliah di luar negeri. Tapi di sisi lain banyak orang yang gak mendukung, banyak orang yang menyepelekan ya impian kamu gitu. Seakan-akan kamu gak bisa mencapai impian tersebut. Jadi impian itu pupus, kandas begitu saja, gak bisa kamu perjuangkan lagi. Biasanya banyak tuh orang yang seperti itu. Dan itu udah terbukti karena ya omongan dari ya banyak orang gitu yang ngomongin kita, seakan-akan kita nggak bisa gitu mencapai impian itu. Dan akhirnya kita udah putus asa lebih dulu. Kita belum berjuang tapi kita udah putus asa. Itu yang terjadi di kalangan kita, apalagi di kalangan milenial. Dan menurut aku nggak masalah sih kalau kita punya impian yang besar, yang memang sebenarnya kalau dilihat kayaknya nggak mungkin deh gitu. Tapi sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin loh. Nggak ada yang nggak mungkin jika Allah berkehendak. Karena kan kita punya Allah, Tuhan seluruh alam gitu kan. Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan seluruh alam di dunia ini. Dan nggak mungkin gitu ya kalau kita tuh nggak percaya gitu adanya ya penciptaan gitu. Kalau misalnya kita percaya bahwa Allah mampu memberikan kita segalanya, ya jangankan impian, misalnya mau keluar negeri, mau keliling dunia, itu sangat mudah bagi Allah untuk mengabulkan impian kamu. Tapi ya kitanya gak yakin gitu kan. Yang anehnya anak milenial zaman sekarang tuh kebanyakan gak yakin dengan impian tersebut, sehingga ya impian itu menjadi angan-angan aja, gak menjadi kenyataan. Ada sih yang menjadi kenyataan, mungkin bisa dihitung, bisa beberapa lah ya. Tapi yang paling banyak orang itu tuh gak percaya diri gitu kan, dan bahkan gak pernah mengandalkan Allah gitu kan, Tuhannya dalam setiap hidupnya. Dan kalau menurut aku sayang banget nih kita gak pernah mengandalkan Allah, gak pernah melibatkan Allah dalam setiap urusan kita.
Dengan cara apa sih sebenarnya kita bisa melibatkan Allah? Ya dengan cara berdoa, minta, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa ikhtiar gitu. Kita berusaha juga gimana nih caranya untuk bisa kuliah di luar negeri. Nah, kita harus tahu lah caranya seperti apa, atau kita apply beasiswa di luar negeri. Kita buka nih websitenya, contohnya kita mau kuliah di Turki nih dengan beasiswa, ya kita bisa cari tahu tentang beasiswa Turki. Atau misalnya kita mau kuliah di Qatar, dari beasiswa ya, kita bisa tuh cari ya tentang info-info beasiswa di Qatar atau di Kairo, Mesir dan sebagainya. Dan masih banyak lagi ya, itu kan ya sesuai keinginan teman-teman aja. Kalau misalnya mau kuliah di Eropa ya boleh-boleh aja gitu kan, mau kuliah dimanapun itu ya boleh-boleh aja gitu kan, walaupun memang mayoritas misalnya di negara tersebut itu apa ya, minoritasnya ya muslim gitu kan, sedikit gitu muslim. Misalnya kayak di Eropa kan, di Eropa tuh ya muslim itu sangat sedikit gitu kan. Ya nggak masalah kalau mau kuliah di situ, yang penting ya kita tetap apa ya, teguh gitu kan dalam keimanan kita, dalam akidah kita. Karena kan niat kita itu untuk belajar, bukan untuk ya merubah yang lain gitu. Aku lebih suka pergi ke tempat yang memang mayoritas itu muslim, karena kita bisa terbawa gitu kan. Misalnya ketika kita mau nih keluar negeri, amin ya semoga keluar negeri, misalnya ya contohnya di Kairo, Mesir, itu kan mayoritas muslim. Nah, di Indonesia dengan di Kairo, Mesir itu beda gitu kan budaya Islamnya, tapi intinya tetap satu kan, Islam rahmatan lil alamin gitu kan, yang mengikuti sunnah. Tapi budayanya misalnya beda gitu kan, budaya di Indonesia dengan di Mesir itu beda, dan kita bisa belajar gitu kan budaya-budaya yang ada di negara tersebut. Nah itu kan termasuk ilmu baru kan, yang memang gak ada di Indonesia. Ketika kita pergi ke sana, kita punya ilmu baru gitu kan. Nah kalau aku lebih suka seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka misalnya ya kuliah di Inggris, di Spanyol dan sebagainya gitu kan, yang minoritasnya muslim, ya nggak masalah sih kalau menurut aku. Intinya kita memang niatnya kan belajar gitu kan, untuk ya menuntut ilmu, agar ya ilmu kita bisa kita gunakan dan kita bisa perjuangkan gitu. Tapi sebenarnya banyak ya mimpi-mimpi yang mungkin teman-teman inginkan gitu. Atau misalnya ya teman-teman mau jadi apa ya, pengusaha lah ya, menjadi pengusaha gitu. Nah teman-teman pun harus berusaha gitu kan, gimana caranya bisa menjadi entrepreneur, pengusaha. Teman-teman gimana nih caranya memulai bisnis dengan benar gitu kan. Dan memang kalau menjadi entrepreneur itu harus kuat mental gitu, kadang memang rugi, kadang juga untung gitu. Jadi gak menentu kan penghasilannya. Tapi kebanyakan gitu kan entrepreneur yang sukses itu bakal punya apa ya, bakal punya segalanya gitu kan. Kalau udah sukses ya pasti untungnya besar banget gitu. Ataupun misalnya ada nih teman-teman mau jadi PNS, cita-citanya boleh aja gitu, seterah gitu kan, terserah teman-teman mau jadi apapun itu, asalkan memang pekerjaannya itu halal. Dan memang ya nggak semua orang tuh menyukai kita. Ada tuh orang yang nggak suka sama kita. Kita punya impian besar, impian yang tinggi, dan orang tersebut yang nggak suka sama kita punya berbagai macam cara untuk yang menghambat kita agar kita tidak mau berusaha lagi gitu kan, untuk mencapai impian-impian kita. Dan kita pun akan kalah gitu kan